Selamat pagi bunda-bunda semua. Perkenalkan, saya Hasbi, mama dari Ayen dan Cia. Kebetulan saya adalah dokter aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, jadi ada banyak pertanyaan yang sering di WA ke saya. Jadi pertanyaannya itu adalah, "Dok, bagaimana rasanya mengalami operasi sesar bahkan sampai 2 kali?" Oke, jadi di sini saya mau cerita sedikit tentang operasi sesar. Di sini bukan untuk menakut-nakuti sama sekali, tetapi agar untuk menambah wawasan supaya kita bisa lebih siap dan kita bisa lebih semangat dalam menghadapi persalinan sesar. Jadi sesar itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah sesar emergency atau sesar, istilahnya sesar dadakan ya, tanpa perencanaan. Dan yang kedua adalah sesar elektif atau sesar yang direncanakan. Jadi pada kasus ini, saat saya hamil tahun 2014, saat saya hamil Ayen, itu adalah SC elektif atau SC yang telah direncanakan dari jauh-jauh hari. Mengapa SC itu bisa direncanakan? Karena ada beberapa penyulit yang menyebabkan seorang ibu ini tidak bisa melahirkan melalui normal atau melalui pervaginal. Nah, kasus saya adalah terkait dengan minus mata. Jadi minus mata saya itu lebih dari 6 atau sudah high myope. Untuk kasus miopi atau mata minus, jika kita menderita di atas 6 atau high myope, tidak ada salahnya untuk pergi ke dokter mata. Jadi kita ke dokter spesialis mata untuk dilihat bagaimana kondisi dari lapisan retina. Nah, banyak juga yang bertanya kepada saya, "Dok, apakah asuransi BPJS bisa digunakan?" Untuk ini, untuk terkait dengan asuransi BPJS persalinan akan ada di video terpisah, jadi nanti Bunda bisa mengecek video selain di sini. Nah, saat saya memeriksakan diri untuk minus, sang dokter kemudian mengecek untuk lapisan retina. Ternyata lapisan retinanya memang tipis sehingga beresiko jika terjadi pelepasan atau ablasio retina. Jadi buat bunda semua yang memiliki mata minus seperti saya di atas 6 atau high myope, segera bisa pergi ke dokter spesialis mata untuk bisa dicek kondisi retina. Tidak semua mata minus itu harus dilakukan operasi sesar, tidak semua. Hanya beberapa kondisi seperti retinanya, lapisannya kira-kira mudah bisa resiko lepas atau tidak. Karena saat persalinan normal itu akan ada tenaga yang sangat besar untuk mengejan, sehingga yang dikhawatirkan jika mengejannya terlalu kuat dan lapisan retinanya itu tipis, takutnya adalah lepas sehingga nanti butuh operasi lagi dalam membenarkan si lapisan retinanya. Oke, jadi itu ya SC elektif. Kemudian SC emergency itu kalau misalnya sang ibu pasien ini sudah dalam kondisi dia bersalin secara normal, tetapi ada masalah, semisal si bayinya itu tidak bisa keluar, bayinya itu lambat, terlalu lama atau macet, sehingga dokter harus melakukan tindakan yang cepat dan tepat dalam menyelamatkan ibu dan dalam menyelamatkan pasien, maka diambillah SC emergency. Apakah ini bisa ditanggung BPJS untuk SC emergency? Bisa. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter mata, sang dokter merekomendasikan untuk melakukan persalinan secara sesar. Oke, tidak masalah karena bismillah insya Allah SC ini adalah tindakan yang tepat dan yang terbaik buat saya dan juga buat janin yang ada dalam kandungan. Baik, jadi setelah 9 bulan tahun 2014 itu, jadi sekitar bulan Juli 2015, kemudian dokter menentukan kira-kira tanggal berapa. Karena ini adalah SC elektif, saya mengajukan tanggal bagaimana jika 31 Juli dilakukan operasi sesar. Akhirnya hari yang dinanti-nanti itu tiba. Saya kemudian melakukan opname. Saya opname dulu sebelum dilakukan operasi sesar. Kita sudah berpuasa, dan kita sudah bersiap untuk masalah anting, kalung, dan segala perhiasan emas lebih baik dicopot. Kalau tidak dicopot, biasanya perawat juga akan meminta kita untuk melepas segala macam aksesoris yang kita gunakan. Jika ingin bermake up sekedarnya saja, tidak usah terlalu berlebihan, terutama untuk di bagian bibir. Kalau perlu tidak perlu menggunakan lipstick ya.
karena dokter biusnya akan melihat perkembangan kondisi kesadaran dari pasien. Dan bisa dilihat pertama itu dari bibirnya. Jika cyanosis atau tampak kebiruan, maka dokter bius harus melakukan tindakan yang cepat untuk bisa menyelamatkan nyawa dari sang pasien. Maka saya sarankan untuk tidak menggunakan lipstik, ya. Jika menggunakan bedak, gunakan saja, tidak masalah. Untuk kesegaran dan untuk kepercayaan diri dari pasien, nggak masalah. Nah, setelah itu sudah kita masuk opname. Selain meninggalkan segala macam aksesoris, juga nanti dilakukan adanya skeren ya, atau nanti ada dilakukan pencukuran bulu di sekitar jalan lahir, sehingga memudahkan untuk dipasang selang untuk berkemih ya, salah satunya. Oke, kemudian setelah dilakukan pencukuran, kemudian kita siap untuk dipasang infus dan dipasang saluran nanti untuk berkemih. Nah, kita bersiap-siap mengganti baju dengan baju operasi. Setelah udah siap semua, kita langsung dipapah. Kita langsung nanti ke ruang operasi. Nah, sudah masuk ke ruang operasi, kita bersiap dulu untuk menunggu, dan mami semua jangan lupa untuk berdoa. Bismillah, semoga hati kita selalu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah. Setelah sampai giliran kita, nanti kita berjalan bersama dengan perawat, dibantu perawat, kemudian kita sampai ke ruang operasi. Sudah sampai di ruang operasi, untuk mami yang mungkin belum pernah di ruang operasi mungkin agak kaget ya, karena suhunya memang agak dingin. Tapi nggak apa-apa, jangan takut, jangan khawatir, karena operasi sesar ini tidak berlangsung lama. Jadi operasinya itu cepat, sampai bayi keluar juga tidak lama, kira-kira setengah jam sudah bisa keluar. Dan yang terpenting adalah kita berdoa. Begitu sampai di ruang operasi, nanti kita akan berkenalan dengan dokter anestesi atau dokter biusnya. Biasanya dokter biusnya akan memperkenalkan diri, saya adalah dokter bius hari ini, dan saya yang akan mendampingi ibu dalam operasi sesar. Nah, untuk pembiusan sesar ini bukan bius total, jadi bukan bius yang langsung tidur, tidak, tetapi hanya bius regional. Akan ada bantal, kemudian kita memeluk bantal itu seperti ini supaya kita lebih nyaman, agak meringkuk, sehingga sang dokter anestesi akan lebih mudah dalam memasukkan suntikan, dalam memberikan bius ke dalam sumsum yang ada di tulang belakang kita. Tidak usah khawatir karena insya Allah tidak sakit, tidak berasa apa-apa, apalagi jika kita menarik nafas dan tenang, semua akan berlangsung lancar. Setelah dibius, setelah sumsum tulang belakangnya itu dibius, kita dipersilakan untuk tidur, tangannya seperti ini. Nanti yang satu untuk kita cek juga dengan tensimeternya, yang satu tadi untuk infusnya. Jadi akan dipantau, dokter biusnya ada di atas kita, nanti akan memantau. Dan kalau misalnya yang dirasakan adalah sesak, sampaikan saja. Karena jujur meskipun saya dokter ya, jadi waktu persalinan Ayen itu saya agak gugup dan agak panik. Jadi saya sampaikan kepada dokter anestesi, saya sesak dok, saya sesak. Oke, nanti dokter anestesi akan menjawab, butuh oksigen? Butuh, saya bilang. Akhirnya dibantu dengan memberikan oksigen. Waktu itu saya panik, tetapi dokter anestesi bilang, tenang, santai, bismillah, semua akan berjalan dengan baik. Atur nafasnya pelan-pelan, kemudian saya mengikuti arahan nafasnya, dan akhirnya semua membaik. Jujur saja karena saya agak panik waktu itu, sehingga tensinya tinggi, tensinya sampai 160. Jadi itu tensinya tinggi sekali ya, tetapi setelah saya merasakan agak tenang, agak nyaman, akhirnya lama-lama semua stabil, tensinya stabil, nafasnya juga stabil. Nah, kemudian sang dokter oksigennya, jadi ada dokter anestesi itu di atas kita mengawasi semuanya, kemudian ada dokter oksigennya, dokter yang melakukan operasi sesar, dan ada perawat. Sang dokter akan mencoba untuk mencubit-cubit ya, istilahnya mencubit-cubit gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak merasakan apa-apa, ya berarti biusnya itu sudah berjalan.
tapi insya Allah biusnya sudah berjalan. Yang dirasa hanyalah cubitan-cubitannya aja, tetapi nggak kerasa sakit, jadi hanya kerasa goresan gitu, tapi tidak sakit rasanya. Nah, sudah, persalinan dimulai. Jadi dokter akan membuka sedikit, kemudian akan meregangkan, dibantu dengan perawat. Setelah diregangkan, kalau misalnya ada gerakan seperti kayak menghentak, sang dokter sedang berusaha mengeluarkan sang janin yang ada di perut. Nah, setelah sudah ada gerakan menghentak gitu, akhirnya sang bayi keluar, dia akan menangis. Dia akan langsung menangis, suaranya pecah. Nah, di situ pertama kali Bunda akan mendengar suara sang bayi, suara yang sedang dinantikan, suara buah hati yang kita cintai itu pertama kali di dunia. Nah, kemudian habis itu dokter akan memotong tali plasenta, terus air ketubannya juga disedot, disuction. Nanti dari perawat yang bagian anak akan menerima bayinya, kemudian dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, proses keluar bayinya sudah selesai, sekarang tinggal proses untuk menjahitnya. Jadi nanti satu persatu bagian yang ada di perut itu akan dijahit. Di lain ruangan, perawat anak sedang memberikan tindakan pertama pada bayi yang baru lahir. Jika kondisinya baik, jika kondisinya stabil, ibu stabil, dan suasana di ruang operasi juga stabil, maka dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Jadi perawatnya akan membawa sang bayi itu ke dalam ke dada sang ibu. Ke dada sang ibu, di situ pertama kali kita akan melihat betapa dekatnya wajah bayi dengan wajah kita, dan betapa bahagianya yang meluap dan bahagia yang sangat meletup-letup. Di situ pertama kali rasanya kita menjadi seorang ibu. Benar-benar ibu. Nah, setelah diletakkan di dada kita, sang bayi itu akan mencari puting susu. Dia akan berusaha meraih puting susunya. Tetapi ibu, yang terpenting di sini adalah goalnya bukan bagaimana sang bayi itu bisa sampai ke puting susunya. Bukan itu, tetapi bondingnya, ikatannya antara bagaimana anaknya ke ibunya, dekapannya, dan rasa hangatnya. Jadi bukan sekedar si bayi mendapatkan puting susu, kemudian dia berhasil. Bayi yang tidak dapat puting susu tidak berhasil, bukan seperti itu ya. Tapi pertama adalah bondingnya itu sendiri. Kemudian setelah dirasa cukup, maka perawat anak, bidan akan mengambil lagi dari sang bayi, kemudian diberikan kepada ruang anak ya, diberikan kepada ke dokter anaknya untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian kita karena sudah selesai, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita tinggal menunggu sampai seluruh prosesnya operasi berjalan selesai. Kemudian setelah selesai, maka kita akan dipindah ke ruang perawatan sementara untuk dilakukan observasi. Jika semuanya stabil, langsung ke bangsal. Nah, karena tadi di bius itu tidak sakit sama sekali, nah di sini biasanya ujiannya ya. Jadi perbedaan antara ibu yang melahirkan secara normal dan ibu yang melahirkan secara sesar, perbedaannya adalah rasa sakitnya. Perjuangan ibu itu sebenarnya untuk yang operasi sesar dimulai dari rasa deg-degannya atau rasa paniknya saat di ruangan operasi, dan rasa sakitnya setelah operasi sesar. Tetapi sebenarnya yang terpenting obat dari rasa sakit itu adalah kebahagiaan kita sendiri. Jadi bagaimana rasanya kita bahagia sehingga kita bisa melupakan rasa sakit itu. Jadi rasa sakit itu seakan tidak penting karena kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, yang paling berharga di dunia ini, yaitu bayi. Itu yang paling penting. Jadi Jadi yang paling penting adalah kebahagiaan untuk ibu itu sendiri. Maka dia bisa mengesampingkan rasa sakit dari sesar sehingga menjadi semangat. Tetapi pada ibu yang baru yang pertama kali melahirkan dan merasakan operasi sesar, mungkin akan kaget karena agak sakit. Tetapi itu tadi yang saya cerita, kalau misalnya kita bahagia, maka kita bisa mengesampingkan rasa sakit itu, gitu ya. Jadi nanti makin lama mungkin akan kerasa kebas. Jadi
begitu masuk mungkin kita akan merasa sumuk atau panas sekali, jadi AC-nya itu mungkin kita bisa matikan. Kemudian nanti akan merasa agak dingin dan kakinya itu akan merasa kebas, jadi rasanya seperti geringgingan. Untuk mungkin yang terlalu threshold sakitnya agak rendah, mungkin akan merasakan kebas sekali seperti masuk ke freezer. Jadi setelah itu lama-lama nanti baru setelah biusnya hilang, nanti rasa sakit di perutnya baru terasa ya. Jadi mungkin agak terasa perih, agak terasa rahimnya seperti agak mencengkram, tapi nggak apa-apa sih, tidak masalah. Justru kalau rahimnya itu rasanya seperti mencengkram, berarti dia akan mengurangi dari resiko perdarahan gitu, akan mengurangi resiko perdarahan. Nah setelahnya akhirnya lama-lama rasa sakitnya itu mungkin mulai kerasa setelah biusnya hilang. Kalau misalnya Bunda merasa sepertinya sulit nih untuk melupakan rasa sakitnya, Bunda mungkin bisa menyiapkan drama Korea atau film atau apapun itu di HP Bunda, sehingga Bunda bisa melupakan rasa sakitnya itu dengan menonton drama Korea. Atau mungkin Bunda yang lebih tenang, lebih ayem, nyaman mengaji, mungkin bisa mendengarkan murotal Al-Quran seperti itu, sehingga bisa agak lupa sedikit nih sama rasa sakitnya. Setelah semuanya sudah agak enakan, nanti Bunda bisa mulai latihan miring kiri, latihan miring kanan. Setelah latihan miring kiri, miring kanan, nanti latihan duduk, latihan duduk pelan-pelan. Kemudian nanti latihan berdiri pelan-pelan, nanti latihan jalan pelan-pelan, nanti kemudian bisa latihan mandi di kamar mandi. Oke. Dan biasanya sesar itu kira-kira bisa 2-5 hari, tergantung dari kondisi ibunya. Jika ibunya sehat, bayinya sehat, insya Allah bisa pulang tanpa ada kondisi yang jelek, tanpa ada kondisi yang memberatkan, dan akan kontrol kira-kira seminggu kemudian. Oke, begitu Bunda informasi dari saya tentang operasi sesar kali ini. Tonton lagi video selanjutnya. Di situ akan ada membahas asuransi, akan membahas apa yang harus dipersiapkan bagi ibu saat hamil dan saat operasi sesar. Tonton terus video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.